Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya mana? Oke, bisa dipimpin doa dulu, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah berangkat hadir pada hari ini. Nah, kita sekarang akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Sebelumnya ada yang hari ini nggak hadir? Banyak. Oke, siapa aja yang nggak masuk? Lintang kenapa? Nggak ada surat? Oke, selain Lintang? Stella kenapa? Nggak ada surat juga? Lalu siapa lagi? Siapa? Jaya kenapa? Alfa juga. Oke, siapa lagi? Resti kenapa? Oke, siapa lagi? Keisha kenapa? Oke, terus Ragil. Ragil kenapa? Nggak tahu juga. Terus siapa lagi? Zahri kenapa? Sakit. Ada suratnya. Oke, sakit. Sakit apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak boleh ya. Terus siapa lagi? Faransa kenapa? Tapi ada suratnya nggak? Ada izin di grup. Oke. Selain itu, udah. Aska kenapa? Aska Alfa, nggak ada surat. Udah? Kamsa kenapa? Alfa juga? Oke. Udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nggak masuk 10 orang. Oke, banyak banget ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Nanti kalau Ibu bilang konsentrasi, kalian bisa jawab konsentrasi, dimulai. Pernah ice breaking kan sebelumnya? Pernah ya? Oke, ice breakingnya itu, clue-nya itu botak, batuk, batik. Jadi kalau Ibu bilang botak, kalian pegang kepala. Kalau Ibu bilang batuk, kalian pegang mulut. Kalau Ibu bilang batik, kalian pegang baju. Bisa dipahami? Mengerti? Oke, boleh berdiri dulu yuk biar semangat. Bisa dimulai? Oke, konsentrasi. Oke. Botak. Batik. Botak. Batuk. Batuk lo ya. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Botak. Batik. Botak. Batuk. Botak. Batuk, botak, batuk, batik. Batik mana yo? Oke, boleh duduk silakan. Oke, karena masih pagi, masih pada konsentrasinya masih kuat. Hari ini kita akan melakukan layanan kegiatan bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Ada yang tahu nggak?
Oke, belum tahu. Jadi layanan bimbingan klasikal itu adalah layanan konseling yang diberikan dari guru BK kepada seluruh siswa di dalam satu kelas secara terjadwal dan tatap muka. Nah, hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan materi Ramadan produktif. Apa sih tujuan layanan ini? Tujuan layanan ini untuk peserta didik atau siswa kalian diharapkan mampu mengelola waktu secara mandiri untuk menyeimbangkan antara aktivitas ibadah, istirahat, dan tanggung jawab kalian sebagai siswa agar tetap produktif selama 1 bulan Ramadan. Puasanya gimana? Ada yang udah bolong? Ada yang pernah mokel nggak nih? Enggak ya, jangan ya. Aduh. Oke, sebelum Ibu jelasin materi, Ibu mau tanya dulu nih. Tantangan terbesar kalian apa sih selama belajar di saat bulan puasa? Apa yang kalian rasakan? Ngantuk. Terus? Lapar, haus, apa lagi? Malas berangkat. Kenapa malas berangkat? Oke. Nah, kalau menurut kalian juga bisa nggak sih kalian dapat nilai bagus selama bulan puasa? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Karena kurang fokus. Oke, Ibu jelaskan dulu materi kita hari ini. Ramadan produktif. Apa itu Ramadan produktif? Nah, seringkali kita saat puasa ini merasakan lapar dan haus. Kita berhak untuk berhenti melakukan apapun hanya menunggu waktu buka. Nah, pola ini disebut sebagai jebakan memaklumi diri sendiri secara berlebihan. Padahal produktivitas di bulan Ramadan adalah tantangan bagaimana kita memimpin diri sendiri untuk tetap bergerak meskipun energi kita terbatas. Kebaca nggak tulisannya? Kelihatan yang belakang kelihatan Mbak? Oke. Nah, menurut Wicaksono, manajemen diri adalah fondasi utama bagi remaja atau kalian sebagai siswa untuk tetap konsisten dan mengerjakan tanggung jawabnya sehingga waktu yang ada tidak akan terbuang sia-sia hanya untuk aktivitas yang pasif seperti rebahan. Di sini banyak yang rebahan, yang lebih banyak rebahannya daripada ibadahnya selama bulan Ramadan. Ada enggak? Oke, selanjutnya itu sebentar. Hacking pola tidur. Apa itu hacking pola tidur? Nah, masalah siswa saat Ramadan adalah jam tidur karena bergeseran dengan jam sahur. Benar nggak kalian jadi ngerasa ngantuk karena harus bangun untuk sahur? Oke. Nah, jika kita tidak pintar menyiasatinya, otak kita akan mengalami penurunan fungsi yang bisa bikin kita sulit menangkap pelajaran. Yang pertama itu kita bisa melakukan dengan cara prioritas tidur malam. Nah, bisa dilakukan dengan cara kurangi aktivitas yang tidak penting setelah terawih seperti scrolling mainan HP, scrolling TikTok. Ada nggak yang biasanya kalau habis terawih kalian ngapain? Tadarus. Oke, benar. Main, beli dimsum, belum kenyang pas buka. Oke, lihat TV. Ada yang scroll TikTok dia sampai larut malam. Oke. Nah, tidur lebih awal akan membantu tubuh kalian mendapatkan fase deep sleep yang cukup sebelum bangun sahur. Jadi sebaiknya kalian jangan tidur larut malam. Setelah sholat tarawih, sebaiknya kalian langsung tidur saja agar nanti sahurnya tidak ngantuk dan di pagi harinya kalian seger. Lalu yang kedua ada manajemen power nap. Apa itu manajemen power nap? Nah, jika kalian merasa sangat ngantuk di sekolah, cobalah melakukan tidur ayam. Apa itu tidur ayam? Tidur ayam itu adalah tidur selama jam istirahat.
istirahat di sini berapa menit? 20 menit. 1 kali atau 2 kali? 2 kali. Nah, di sela-sela waktu istirahat itu, kan karena ini tidak puasa, tidak jajan, tidak keluar, kalian juga capek kan kalau harus bermain terus pas sekolah saat jam puasa. Jadi kalian bisa memanfaatkan waktu istirahat untuk tidur selama 20 menit selama waktu istirahat. Jadi nanti ketika jam pelajaran dimulai, jam selanjutnya kalian tidak akan mengantuk. Boleh nggak sih tidur di kelas? Boleh, tapi ingat di saat jam istirahat, bukan di saat jam pelajaran. Lalu, manfaatnya tidur singkat ini lebih efektif untuk menyegarkan kesehatan otak tanpa membuat badan terasa berat dan pusing saat bangun. Ini jauh lebih baik daripada tidur berjam-jam setelah pulang sekolah. Lalu selanjutnya ada belajar sesuai kondisi tubuh. Gimana sih belajar sesuai dengan kondisi tubuh? Nah, bayangkan energi kalian saat puasa seperti HP yang tidak bisa kalian cas sampai waktu buka tiba. Maka kamu harus cerdas dalam menggunakannya. Yang pertama bisa dengan waktu emas. Apa waktu emas itu? Waktu emas itu gunakan waktu kalian setelah subuh hingga jam 10 pagi untuk mengerjakan tugas yang paling sulit seperti matematika, IPA, atau hafalan harian. Nah, di waktu ini asupan sahur masih bekerja optimal di otak kalian. Lalu yang kedua ada waktu hemat energi. Nah, saat menjelang siang atau sore, ketika baterai kalian udah mulai lemah nih, udah mulai terasa lapar, alihkan kegiatan kalian ke hal yang lebih ringan seperti merapikan catatan, menyicil tugas seni budaya, atau menyiapkan buku pelajaran untuk keesokan harinya. Lalu ada skala prioritas. Nah, anak sekolah yang cerdas harus bisa membedakan mana kegiatan yang penting, yang mendesak, dan mana yang hanya kesenangan sesaat. Kemampuan mendahulukan kewajiban akademik di atas keinginan untuk bermain adalah tanda kalian matang menjadi seorang remaja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, oke. Nah, apa yang masuk saat sahur menentukan harimu? Nah, banyak siswa mengeluh lemas karena memilih bahan bakar saat sahur. Agar fokusmu tidak cepat hilang, maka yang pertama kalian harus hidrasi 242. Apa itu 242? Nah, pastikan tubuh tidak dehidrasi dengan minum 2 gelas saat berbuka. Biasanya kalian kalau berbuka langsung minum apa? Minum air putih dulu atau langsung minum takjil, makan takjil? Es buah, langsung makanan yang manis. Oke, sebaiknya kalau waktu berbuka minum dulu air putih. Nah, setelah itu kalian boleh makan, boleh minum takjil, boleh minum yang manis-manis. Lalu setelah sahur, setelah taraweh kalian bisa minum 4 gelas. Lalu dilanjutkan saat sahur 2 gelas. Nah, tujuannya agar kalian fokus dan tidak dehidrasi. Nah, kalau kalian lagi belajar terus lagi dehidrasi kan pusing ya, karena kekurangan oksigen, kekurangan cairan. Lalu yang kedua ada pola makan serat dan protein. Hindari hanya makan mie instan atau makanan yang terlalu manis saat sahur. Biasanya kalian sahur pakai apa? Pakai apa? Telur. Ada yang sahurnya pakai mie instan? Kamu biasanya pakai mie instan pakai nasi enggak? Atau cuma mie instan aja? Oke, sampai siang terasa lapar enggak? Beneran enggak kerasa lapar sampai nanti sore sampai buka? Oke, sebaiknya kalau sahur itu hindari yang namanya mie instan. Jadi kalian bisa makan nasi biar tidak cepat lemas. Nah, pilihlah karbohidrat kompleks seperti nasi, gandum, sayuran. Jadi bisa tahan sampai sore hari. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan materinya, selanjutnya kalian sekarang berkelompok, dibagi jadi 4 kelompok aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo bisa berkelompok dulu.
Ayo dibentuk kelompoknya dulu. Iya. Ayo kelompoknya digabungin dulu. Sudah? Oke, nanti Ibu bagikan potongan puzzle ini. Di belakangnya sudah ada double tip, jadi kalian tinggal menyusun puzzle-nya secara runtut di lembar kertas ini. Di dalam puzzle-nya ada soalnya, kalian bisa jawab sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Bisa dimengerti? Oke. Ini untuk menyusun puzzle-nya. Yuk, puzzle-nya bisa disusun, soalnya bisa dijawab. Iya, langsung ditempel. Gimana, mau dimatiin?
Satu kelompok diskusi bareng. Udah selesai. Kenapa? Nah, jawabnya boleh langsung di sini, boleh langsung di sini. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompok 3.
Sudah selesai?
Ya, nggak apa-apa, nanti presentasi. Udah selesai? Taruh di meja aja, nanti maju presentasi. Udah selesai? Iya, ditulis kelompoknya. Anggota. Kelompoknya aja nggak apa-apa. Di depan nggak apa-apa. Kelompok 2. Ada yang kelompok yang mau presentasi ke depan? Kita. Oke, boleh. Boleh perwakilan aja buat presentasi. Bila aja bila. Oke. Iya, boleh. Ayo, boleh dibacain dulu. Perwakilan berapa? Iya, perwakilan. Ini masih dikasih nama. Perwakilan aja nggak apa-apa. 2 orang nggak apa-apa. Ayo. Yang lain boleh didengerin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu dan Bapak Ibu sejak pukul 4 sampai jam 4.28. Oke, selanjutnya. Saya belajar di sini sejak pukul 8 sampai pukul 12.25. Saya biasanya sejak pukul 1 sampai pukul 2 jam dan mengaji sejak pukul 4 sampai pukul 9 dan kami mengaji sejak pukul 19.25 sampai 9. Oke, selanjutnya. Sampai 10 malam. Saya tidur malam sejak pukul 10 sampai 3 pagi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Boleh silakan duduk. Selanjutnya ada yang mau presentasi ke depan? Ayo, boleh dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, yang lain boleh didengarkan. Ya, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahur dan sholat subuh sejak pukul 3.30 sampai pukul 4.30. Saya tidur siang sejak pukul 1 sampai pukul 4. Saya pulang dan mengaji sejak pukul 8 sampai pukul 10. Saya belajar atau mengerjakan tugas sejak pukul 9 sampai pukul 10. Saya belajar di sekolah sejak pukul 7.45 sampai pukul 12.25. Saya mengaji sejak pukul 5.11 sampai pukul 5.30. Saya tidur malam sejak pukul 11 sampai pukul 3.20. Tidur malam jam berapa, Mbak? Jam 10 lebih 30. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Boleh duduk, silakan. Oke, setelah kalian tadi menyusun puzzle, ada hambatan-hambatan yang kalian temukan nggak? Susunan puzzle-nya udah benar, udah ketemu pasangannya. Oke,
Jadi kesimpulannya, kunci produktivitas adalah kemampuan menyusun potongan waktu dengan tepat dengan skala prioritas. Nah, selanjutnya Ibu bakal menyampaikan lembar evaluasi hasil. Nah, di lembar evaluasi hasil ini ada yang namanya nama. Kalian bisa tulis dengan nama lengkap kalian. Kelasnya kelas 8E. Lalu topiknya adalah produktivitas Ramadan dan tanggal pelaksanaannya tanggal sekarang. Boleh diisi, ini pribadi. Lalu ada yang namanya petunjuk pengisian. Ini ada skornya 1 sampai 4. Skor 1 itu kurang, skor 2 itu cukup, skor 3 itu baik, dan 4 yang sangat baik. Kalian bisa isi sesuai dengan diri kalian masing-masing. Jumlah sama total skornya nggak usah diisi, nanti yang isi ibu. Kurang satu? Sudah cukup? Yuk, boleh diisi dulu. Sudah selesai? Yang udah selesai boleh dikumpulkan di mejanya. Per kelompok, nanti ibu ambil. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Sudah selesai? Nggak usah, nanti ibu aja yang jumlah. Sudah selesai? Total skor sama jumlah nggak usah diisi, nanti ibu yang isi. Udah selesai?
Udah selesai, Mas? Yuk, udah selesai belum? Di sini udah selesai. Udah selesai belum? Oke. Oke. Ibu terima kasih karena kalian sudah mengisi lembar evaluasi hasil. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan satu tips singkat untuk agar kalian tidak merasa ngantuk ketika jam pelajaran saat puasa dengan cara melakukan tips power nap, yaitu dengan cara tidur singkat selama 15 menit atau 20 menit di waktu istirahat. Oke. Nah, selanjutnya karena tadi sudah melakukan layanan bimbingan klasikal, ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Oke, boleh dibacakan, boleh disimpulkan di situ aja. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak siapa? Oke, terima kasih. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan materi produktivitas Ramadan, ada satu hal baru nggak yang kalian dapat hari ini? Apa? Kenapa? Ada satu hal baru nggak? Perubahan yang akan kalian lakukan 1 minggu ke depan setelah mendapatkan materi produktivitas Ramadan. Oke. Oke, untuk layanan kegiatan bimbingan klasikal selanjutnya, kita akan membahas materi apa? Ada ide nggak untuk layanan bimbingan klasikal selanjutnya kita akan membahas materi apa? Cara apa? Cara mendapatkan uang di usia remaja. Oke, sepertinya dari hasil evaluasi tadi masih banyak yang belum membuat jadwal harian di rumah. Jadi nanti untuk minggu depan Ibu akan menindaklanjuti dari hasil evaluasi tadi. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti layanan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.